warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Ibu absen dulu ya. Oke, untuk semuanya berangkat semua nggak? Atau ada yang izin tidak hadir? Hadir semuanya? Oke, berarti nihil ya. Oke, sekarang silahkan kalian cek terlebih dahulu kalian dilihat ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah silahkan diambil, dibuang keluar. Ada? Bersih? Oke, berarti kelas ini rajin ya piketnya ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk menambah semangat nasionalisme, silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dulu ya. Oke. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah semangat dan fokus kita dalam belajar, kita senam otak dulu ya. Oke, silahkan kepalkan tangannya. Yang kanan dibuka, yang kiri ditutup. Jadi buka tutup, buka tutup, buka tutup. Bisa? Bisa. Sekarang yang lebih susah ya. Coba kalian jempolnya sebelah tangan kanan, jempolnya sebelah kiri kelingkingnya ya. Ayo, jadi kanan kiri gitu ya. Oke, kanan kiri, jempol kelingking, jempol kelingking, jempol kelingking. Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Bisa, fokus banget ya. Oke, sekarang tangannya sebelah kanan, sebelah kiri tulis angka 0, sebelah kanan angka 8. Yuk, secara bersamaan. Yuk, bisa nggak? Yuk, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kakak pengen tahu nih, kemarin kalian udah belajar kan mengenai keragaman budaya, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, ya nggak? Ya, masih ingat nggak faktor keragaman budaya yang mempengaruhi itu ada berapa? Ada 3, apa aja sebutin? Faktor isolasi geografis, faktor iklim, faktor letak geografis. Oke, sekarang jenis-jenisnya ada berapa? 7. Apa aja sebutkan? Oke, jadi ada 7 ya. Sekarang tokoh yang mempengaruhinya ada berapa? Apa saja? Siapa? Oke,
itu ya. Jadi tokoh-tokoh dan faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Silakan selanjutnya kakak mau tanya nih, ibu mau tanya sebelum kita memasuki materi ya. Kalian pernah nggak sih merasa diejek teman, pernah nggak? Pernah. Kira-kira perasaan kalian gimana? Oke, terus kira-kira tindakan mengejek itu perilaku yang baik atau yang buruk ya? Buruk. Kenapa tuh? Ini termasuk permasalahan sosial bukan sih? Iya, kenapa? Oke, menyakiti orang lain. Karena perilaku yang tidak baik. Iya, jahat. Apa? Perilaku tidak baik. Perilaku tidak baik. Ada lagi? Membuli. Iya, boleh ya. Jadi itu merupakan tindakan mengejek, itu merupakan salah satu tindakan bullying yang tidak boleh kalian lakukan, ya enggak? Contohnya tadi ketika Bu aku nggak mau sekelompok sama dia karena dia bodoh, itu nggak boleh ya. Itu termasuk tindakan bullying secara verbal ya. Bullying itu tidak hanya kamu ditonjokin, kamu dipukulin, enggak, tapi secara kata-kata juga bisa menyakiti orang lain, itu juga termasuk bullying. Oke, sekarang setelah itu ya kita masuk hari ini membahas tadi, kita akan mempelajari mengenai permasalahan ya, permasalahan yang dikatakan permasalahan sosial budaya ya. Tapi sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik itu mampu menganalisis permasalahan sosial budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik dan benar. Kemudian manfaatnya apa sih mempelajari ini? Jadi manfaatnya bagi peserta didik atau kalian itu dapat secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung itu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang dinamika dan berbagai isu yang terjadi seperti ketidaksetaraan, diskriminasi dan konflik antar budaya, serta mengajarkan peserta didik untuk menghargai keberagaman dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Oke. Sebelum kita memasuki materinya lebih dalam, silahkan kalian simak video yang ibu terangkan ya. Ini ada video berita, kalian perhatikan nanti disimpulkan. Oke? Oke. Seorang remaja pun tewas akibat sabetan senjata tajam. Tindakan keras Polres Metro Jakarta Barat kawasan Kompas Jakarta Barat pada Selasa dini hari. Remaja ini sempat berupaya melarikan diri saat menggeledah kamar sekolah. Polisi juga menemukan 3 buah senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku dalam aksi tawuran. Dari hasil penangkapan polisi Oke, dari video tersebut ya, apa yang bisa kalian amati dari video tersebut? Oke, silakan Andina. Jadi dalam video tersebut itu membahas mengenai tawuran dan dilakukan oleh sekelompok remaja. Pada peristiwa itu ada saling ejek dan kemudian dari tawuran tersebut terdapat 1 orang yang meninggal karena tawuran tersebut. Oke, jadi benar ya. Video ini tadi menjelaskan mengenai tawuran, ya dimana tawuran itu menyebabkan 1 orang meninggal ya. Kalian tahu nggak tadi siapa yang melakukannya? Pelakunya siapa? SMP sama SMA tuh ya. SMP aja udah ikut tawuran ya.
apalagi memakan korban jiwa. Jadi ini merupakan bentuk dari permasalahan sosial budaya, ya nggak? Karena kenapa? Dia melanggar aturan nggak? Iya, kenapa? Ada tahu? Nah, melanggar? Melanggar nilai dan artu dan norma. Oke, bener banget ya. Jadi sekalian sebagai remaja nih, jangan sampai ikut-ikutan tawuran ya, karena itu tidak baik ya. Karena tawuran itu cuman membuat dampak yang buruk, nggak ada baik-baiknya. Paham semuanya? Jadi sebisa mungkin dihindari. Oke. Selanjutnya, kakak tanya. Jadi ini kan termasuk permasalahan sosial ya. Jadi yang dikatakan permasalahan sosial itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke. Konflik. Oke. Perilaku menyimpang. Ada lagi? Hah? Perilaku buruk. Ada lagi? Ya, pelanggaran. Oh, pelanggaran aturan. Oke, benar ya. Jadi merupakan itu adalah yang disebutkan teman kalian itu merupakan apa yang dikatakan dengan permasalahan sosial. Sekarang yang dikatakan apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial budaya? Jadi, permasalahan sosial budaya itu merupakan suatu kondisi saat terjadinya pelanggaran nilai-nilai dan norma di masyarakat yang muncul akibat adanya perbedaan antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Tadi tawuran itu sesuai nilai dan norma masyarakat nggak? Enggak, melanggar kan? Iya, makanya itu merupakan permasalahan sosial. Kemudian contoh lainnya yang ada di buku kalian, silahkan bisa dibaca ya. Itu ada eksploitasi pembangunan berlebihan. Ada yang tahu apa? Menebang hutan secara berlebihan untuk pembangunan. Yang seharusnya hutan itu kan difungsikan untuk paru-paru dunia, untuk pembentukan oksigen, tapi dibabat habis untuk pembangunan. Itu juga salah ya. Kemudian ada kesenjangan sosial apa? Ada yang tahu? Perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Kelihatan kan? Dari gedung-gedung mewah ya, yang bawahnya ternyata ada orang-orang yang tidur di bawah jembatan, bikin rumah di pinggir-pinggir sungai gitu kan. Kelihatan banget jomplangnya. Iya kan? Nah, itu namanya kesenjangan sosial. Kemudian ada kemiskinan, tau lah ya. Kemudian ada diskriminasi gender, apa nih? Nah, patriarki bisa ya. Ya, patriarki bisa tuh. Kemudian menganggap bahwa perempuan itu tidak sama derajatnya dengan laki-laki, ya, dibedakan ya. Jangan sampai, itu namanya diskriminasi gender. Kemudian ada vandalisme apa? Ya, coret-coret fasilitas umum. Ya, itu merusak ya. Kalau kalian punya bakat menggambar ataupun suka menggambar kesenian, usahakan dituangkan di tempat yang semestinya, di Canva atau di buku gambar. Jangan sampai kalian merusak fasilitas umum atau milik orang lain. Kemudian ada tawuran, tahu kan? Dan narkoba nih ya. Jangan sampai kalian terjerumus sama namanya narkoba. Kenapa? Karena sekali kalian terjerumus, maka nanti sampai ke nanti kalian bakal nggak bisa lepas sama ini. Ya, tuh. Apa Jasna? Ya, kecanduan kata Dasman. Bener ya. Jadi jangan sampai kalian mencicipi maupun sebutir mau secumrit gitu, jangan ya. Pokoknya sebisa mungkin jangan mau. Kalau diajak jangan mau ya. Oke. Kemudian seks bebas nih ya. Jangan sampai kalian bersentuhan dengan itu ya. Ya, kakak ibu ini sering nih dengar banyak anak SD sama anak SMP hamil di luar nikah. Sering dengar nggak? Sering kan? Mungkin ya itu terjadi di lingkungan kalian ya. Iya nggak? Ya, ada yang lingkungannya seperti itu? Ada semua sekali ya. Ya, jangan, kakak pesan ke kalian ya, jangan pernah kalian ngikutin atau melakukannya, karena itu efeknya bisa sampai kalian nanti tua atau kalian sampai ya mungkin sampai akhir hayat kali ya. Kalian akan dicemooh, jadi omongan orang, kena sanksi sosial namanya, ya. Mau nggak seperti itu? Nggak mau, makanya sebisa mungkin dijaga kehormatannya bagi perempuan ya. Dijaga kehormatannya, nanti kalian boleh serahkan itu ke suami kalian nanti. Jangan mau kalian melakukannya ketika belum ada ikatan pernikahan,
Ya, paham? Paham. Ingat nih ya. Kemudian ada bullying tadi ya. Jangan sampai kalian ngejek-ngejek temen, itu juga termasuk bullying ya. Secara tidak langsung kalian melakukannya, jangan sampai. Oke? Oke, sekarang bunuh diri. Yang terakhir ada bunuh diri ya. Jangan sampai kalian melakukan berpikiran itu karena kalian stres, kalian aduh aku gimana nih ya, masalahku banyak banget. Nah, aku pengen bunuh diri aja lah, jangan ya. Karena ini tindakan yang sangat dibenci oleh agama kita. Ya, Islam semua kan? Iya, berarti kalian harus menghindari larangannya. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sebelum itu kita lanjut untuk berdiskusi sekarang. Oke, kita bagi kelompok diskusi. Ibu minta kalian hitung 1 sampai 4. Ibu minta 4 kelompok ya. Hitung 1 sampai 4. Jadi nanti kelompok 1 ke kelompok 1 yang dapat 2 berarti kelompok 2, 3, 3, 4 gitu ya. Oke, silakan sekarang mulai dari sini dihitung. 1, 2, 3. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Sudah. Ini Ibu kasihkan LKPD-nya ya. Satu kelompok 1. Ini kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1. Oh ya, oke, kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3 mana? Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Perhatikan di situ ada 4 kasus ya. Di situ ada 4 kasus, kalian boleh scan. Di situ isinya adalah berita atau artikel berita yang harus kalian baca dan pahami. Kemudian kalian cari penyebabnya, cari dampaknya dan cari solusinya. Kemudian simpulkan ya. Ya, kalian harus lihat langkah-langkahnya. Kalian boleh bikin ke dalam bentuk Canva ya. Boleh PPT boleh, mau infografis boleh, mau poster juga boleh ya. Sekreatif kalian. Oke, kita berdiskusi selama 15 menit. Silahkan untuk didiskusikan sekarang. Oh iya. Oke. PPT-nya itu isinya kamu kasih latar belakang. Itu masalahnya kena apa? Kemudian penyebabnya dicari. Dibaca dulu ya. Dicari penyebabnya kasus itu tuh tentang apa sih? Kemudian dampaknya. Dampaknya apa? Ya. Dan terakhir simpulkan. Buat kesimpulan sesuai dengan apa kalian seorang pelajar itu kira-kira menyikapi masalah itu tuh gimana sih? Kayak gitu ya. Ya, cara buat kesimpulan kayak kalian baca dulu ya. Setelah paham nih kasusnya tentang apa, kalian cermati, oh ternyata setelah mempelajari artikel ini, kami sebagai pelajar harus lebih belajar lagi atau jangan mengikuti apa yang ada di artikel Bu, tersebut. ini pakai keterangan waktunya, Bu. Boleh? Kalau misalnya di tempatnya itu boleh. Iya kayak Iya, dicantumkan ya, biar jelas. Jadi apa kejadiannya di mana nih? Nggak cuma ngasal, kan kalian punya sumbernya, punya artikelnya. Atau lebih baik lagi kalian cari berita yang lain. Jadi nggak hanya satu berita nih. Nah, kalian cari berita yang terkait dengan itu di laman lain, maksudnya gitu. Oke. Ada yang lagi?
Oke. Udah. Oke, terima kasih. Ya. Gimana? Kita presentasinya boleh ganti-gantian. Iya. Presentasinya boleh ganti-gantian ya. Boleh diwakilkan juga, tapi lebih bagusnya mending ganti-gantian aja. Oke. Terus jangan lupa dibuat sesi tanya jawab Oke, ya. siap Ibu. Oke. Didiskusikan dulu ya. Kalau belum paham nanti bisa tanya. Oke. Ya, bukan calling down. Oke. Kelompok ini ada yang dibingungkan? Enggak, Bu. Uh, Belum baca-baca. Oke. Dibaca dulu, disimpulkan, cari dampaknya, terus dicari latar belakangnya ya. Benar. Jadi kayak kamu tahu nih, oh artikel ini latar belakangnya tentang kasus, kamu bahas kasus apa? Vandalisme tuh ya, ada di scan kan, sudah dibaca artikelnya. Nah itu Hah? Iya. Iya. Ya, jadi kayak latar belakangnya kenapa sih terjadi vandalisme itu, kenapa, pemicunya apa, kan penyebabnya kan, terus dampaknya bagi masyarakat apa, gitu. Benar. Solusi dari kalian itu gimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ya benar. Kesimpulannya itu dari dari sisi kalian sebagai pelajar. Kira-kira kalian menyikapinya seperti apa? Apakah harus dicontoh atau tidak harus dicontoh? Nah itu ya. Boleh. Boleh, bagus ya. Boleh? Sudah? Oke, kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan ya. Kelompok ini bagaimana? Ya. Cara cari kasusnya gimana? Soalnya rata-rata kasusnya rumit-rumit. Oh, kasusnya rumit-rumit. Kan di sini Ibu sudah memberikan satu kasus buat kalian. Patokan kalian adalah satu ini. Kalian baca, kemudian kalau kalian mau cari sumber lainnya, kalian bisa tuh cari di sumber lain. Misalkan di situ kan nggak mungkin kan ada solusi, nggak mungkin ada kesimpulan atau apa, terus mungkin datanya kurang lengkap. Kalian boleh tuh cari di artikel lain, kemudian cari solusi di artikel lain, di sumber lain juga boleh. Oh kayak misalkan cari solusi untuk mengatasi apa kasusmu? Narkoba. Nah cari di artikel lain. Jangan patokan dengan artikel ini aja, tapi cari di sumber lain. Misalkan cari solusi untuk mengatasi narkoba apa aja, nanti kan dia muncul tuh dari sumber manapun kayak gitu ya. Dipilih yang mana yang paling benar ya, tapi patokannya ini ya. Iya benar ya. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau ini tanya lagi ya. Oke. Oke, waktu kita berdiskusi 15 menit ya. Ya, dipikirkan, dibaca yang teliti, kemudian jangan lupa dibagi tugas. Ada yang bikin Canva, ada yang nulis di kertasnya, boleh ya. Disalin di kertasnya juga boleh ya. Disalin di kertasnya jawabannya, biar nanti dikumpulkan kalian dapat nilai tambahan. Oke? Silahkan. Ya. Iya. Untuk hasil kalian berdiskusi, silahkan kalian kirimkan ke link Google Drive yang udah Ibu kirim ya di grup ya. Coba dicek grupnya masing-masing, itu udah Ibu kirim. Silahkan dikirimkan di situ. Nanti Ibu yang download ya. Oke.
Oke, 5 menit lagi ya. Yang sudah silakan kirim ke Google Drive. Ini Ibu lagi download dulu. Silakan yang sudah kelompoknya dikirim aja ya. Sudah? Sudah, Bu. Gimana, ada yang dibingungkan? Tidak, Bu. Tidak. Sudah dikirim ke Google Drive. Oke. Satu sudah. Disiapkan yang mau moderator siapa ya? Yang mau menjelaskan siapa, silahkan ya. Oke. Ini grup ini sudah? Kelompok ini? Oh iya. Ditunggu ya. Oke. Nah, ini sudah dikirim belum? Sudah. Dibaca lagi, nanti siapin siapa yang mau jadi moderator ya. Oke. Pahamin soalnya. Kelompok ini gimana? Sudah? Sudah disiapkan moderatornya? Dibaca lagi, dipahamin ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke? Oke, yang sudah semua? Oke, sekarang siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Oke, kelompok berapa itu? 4, silahkan kelompok 4. Ya, kelompok 4 dulu. Oke. Kelompok 4 sebentar. Oke, kelompok 4. Oke, silahkan untuk dibuka terlebih dahulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perihal penyalahgunaan narkoba. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Kanaya Vivia Jelita sebagai moderator. Saya Raya Nora Sonia. Saya Kayla Salsabila. Saya Jenika Noraini. Saya Xalzanita Sofia. Oke, kita akan mulai kepada materi yang pertama, yaitu tentang dampak penggunaan narkoba. Kalian jelasin deh, di sini kalian bikin apa gitu. Di sini kita kayak bikin kayak PPT gitu, mirip-mirip PPT. Oh gitu. Oke. Ya. Kira-kira yang tampilan pertama ini apa nih? Tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Oke, ada ini ya, apa slogannya ya? Coba bacakan slogannya. Jangan sia-siakan hidup kita yang berharga. Katakan tidak pada narkoba. Oke, katakan tidak pada narkoba ya. Ini untuk kelompok 5. Kesehatan fisik. Narkoba dapat merusak organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru, dan jantung. Misalnya, penggunaan heroin dapat menyebabkan enteritis, infeksi pada lapisan dalam jantung, dan methamphetamine dapat merusak sistem saraf pusat.
2. Kesehatan mental. Narkoba dapat mengubah perilaku seseorang menjadinya lebih agresif, paranoid, atau mengalami halusinasi. Ini seringkali berdampak pada hubungan sosial dan pekerjaan mereka. 3. Kriminalitas. Pengguna narkoba sering terlibat dalam aktivitas kriminal untuk mendukung kebiasaan mereka, termasuk pencurian, penipuan, dan perdagangan narkoba. 4. Dampak keluarga. Keluarga pengguna narkoba sering mengalami stres dan ketegangan yang tinggi, yang bisa mengarah pada disintegrasi keluarga. Anak-anak dari pengguna narkoba mungkin mengalami pengabaian, kekerasan, dan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional mereka. Contoh kasus penyalahgunaan narkoba. 3 gadis remaja ditangkap karena pakai narkoba. 3 gadis remaja di Singapura ditangkap karena menggunakan narkoba bersama. Mereka adalah gadis berusia 14 tahun dan 2 lainnya berusia 13 tahun. Menurut Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura, ketiganya mengaku menyalahgunakan narkoba dalam beberapa kesempatan. Penangkapan ini menunjukkan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yang menjadi perhatian serius pihak berwenang. Pihak CNB menekankan pentingnya pendidikan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap remaja untuk mencegah penggunaan narkoba. Kasus ini juga memicu kekhawatiran tentang dampak sosial dan kesehatan dari penggunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya pencegahan dan rehabilitas perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Cara mudah mencegah penggunaan narkoba: menjalani kedekatan anak dengan orang tua, hindari ajakan teman, berlatih mengolah stres, berlatih cara relaksasi, rutin berolahraga, berlatih cara relaksasi. Kesimpulan, kasus penangkapan 3 gadis remaja karena penggunaan narkoba menggarisbawahi meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah preventif yang lebih kuat dan upaya rehabilitas yang efektif. Solusinya, 1. Pendidikan dan penyuluhan. Implementasikan program pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran remaja. 2. Pengawasan dan keterlibatan orang tua. Tingkatkan pengawasan dan keterlibatan orang tua dalam aktivitas dan pergaulan anak-anak mereka. Ketiga, rehabilitas dan dukungan psikologis. Sediakan fasilitas rehabilitas dan dukungan psikologis bagi remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk membantu pemulihan mereka. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Sesi bertanya kami buka. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Alia. Perkenalkan, nama saya Alia Siva dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana cara agar kita sebagai seorang pelajar tidak terjerumus dengan narkoba? Ya, pertanyaan yang bagus. Saya diskusikan dulu ke kelompok. Oh ya. Ingat, narkoba yang dia bahas adalah 3 remaja wanita ya yang menggunakan narkoba. Oke, silakan. Sudah. Sebagai pelajar, untuk menghindari narkoba, pelajari bahaya narkoba melalui pendidikan, pilih teman yang positif, dan hindari pergaulan dengan pengguna narkoba. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk mengalihkan perhatian. Kembangkan keterampilan untuk mengatakan tidak pada tawaran narkoba, dan hindari situasi beresiko. Cari dukungan dari keluarga, guru, atau teman terdekat yang positif. Jika mereka tertekan, langkah-langkah ini membantu menjauhkan kita dari narkoba. Tuh, jadi ada tindakannya apa tadi? Yang pertama, Mengikuti ekstrakurikuler. mengikuti ekstrakurikuler ya, yang untuk mencegah agar kalian itu terhindar dari narkoba. Ikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah ya. Mau pramuka, mau ekskul apapun ikutin ya. Karena itu bisa berdampak positif bagi kalian. Kemudian Pilih teman yang positif yang enggak narkoba. teman yang positif. Jadi kalau milih-milih teman tuh boleh ya. Kalau misalkan kalian rasa teman, oh kalau itu malas belajar, kalau itu ternyata kok cumanya nongkrong-nongkrong doang, aku kira-kira nggak mau lah teman sama dia, boleh, tapi secara halus, jangan secara terang-terangan ya. Secara halus gak apa-apa. Kayak kamu nggak mau bergaul, aku pengennya belajar aja, boleh ya, boleh. Kemudian silakan. Yang terakhir itu kembangkan untuk mengatakan tidak kepada tawaran narkoba. Oke, kembangkan untuk mengatakan tidak pada narkoba. Sama ya, katakan tidak pada narkoba. Gimana, Ali?
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok siapa lagi nih yang mau masuk? Ya, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Sabar kak. Bukan PPT. Kelompok 1 gimana? Sabar Bu. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kasus tawuran. 1 orang tewas, polisi tangkap 4 pelaku tawuran di Duren Sawit. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita berkenalan dulu. Nama saya Ahmad Zulkifli. Nama saya Sapahuya. Nama saya Safira Neda Putri. Nama saya Maulida Syafitri. Nama saya Hatta Mizan Ramadan. Latar belakang. Kasus tersebut merupakan kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di Jalan Dermaga Raya RT 7 RW 10, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, di mana aksi tawuran tersebut melibatkan 2 kelompok, yakni geng Biang Rusuh atau Birus dan geng Anak Kelapa Klender dengan membawa celurit sebagai senjata. Penyebab hal tersebut terjadi karena adanya serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh geng Birus terhadap geng Anak Kelapa Klender saat melintasi lokasi kejadian menggunakan sepeda motor. Dampak tawuran tersebut menyebabkan adanya korban yang terluka karena terkena sabetan senjata tajam di bagian paha kanannya, yang kemudian dilarikan ke puskesmas Duren Sawit, namun dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan darah. Solusi: peningkatan pengawasan dan patroli polisi, memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada remaja tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan menghindari perilaku kekerasan, melibatkan peran orang tua dan sekolah dalam mengawasi serta memberikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya tawuran dan pentingnya menjaga kedamaian, memantau dan mengawasi aktivitas di media sosial untuk mencegah provokasi dan penyebaran informasi yang dapat memicu tawuran, memberlakukan hukuman yang tegas bagi pelaku tawuran untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perilaku tersebut. Kesimpulannya adalah kasus tawuran yang mengakibatkan kematian seorang remaja di Jakarta Timur memberikan pelajaran penting bagi kalangan remaja saat ini tentang bahaya dan konsekuensi serius dari tindakan kekerasan tawuran antar geng. Tawuran antar geng tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat luas. Para remaja perlu memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik dan hanya akan membawa kerugian, termasuk kehilangan nyawa, cedera, dan masalah hukum yang berat. Dengan demikian, perlu adanya upaya pencegahan dan edukasi agar generasi muda menjauhi kekerasan dan terlibat dalam kegiatan yang lebih positif. Oke, sekarang kami dari kelompok 1 ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Gandes Cimitayun dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa agar tawuran tersebut tidak terjadi lagi. Oke, soal diterima. Jadi kalian tanya nih apa yang harus kita lakukan biar siswanya nggak tawuran. Ya, kira-kira jawaban dari kelompok apa nih? Ada yang mau menambahkan boleh loh. Gimana silakan? Kelompok. Sebagai siswa, untuk mencegah tawuran, kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, bangun komunikasi yang baik dengan teman dan guru, serta bentuk forum diskusi untuk menyelesaikan masalah.
Kedua, ikut serta dalam kegiatan positif seperti olahraga dan seni untuk memperkuat hubungan antar siswa. Ketiga, dukung nilai-nilai toleransi dan penyelesaian konflik secara damai. Dan terakhir, segera laporkan potensi konflik kepada pihak sekolah agar dapat ditangani dengan tepat. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan aman. Coba yang lebih jelas dulu. Yang pertama apa tadi? Caranya gimana? Yang pertama itu bangun komunikasi yang baik dengan teman dan guru. Komunikasi yang baik dengan Teman atau guru. teman atau guru ya. Kemudian yang kedua, Ikut serta dalam kegiatan positif. ikut serta dalam kegiatan positif. Bisa dengan mengikuti ekstrakurikuler ya, atau kamu ikut olimpiade boleh ya. Terus Yang ketiga itu penyelesaian konflik secara damai. menyelesaikan konflik secara damai. Jangan dikit-dikit kamu, ayo tawuran gitu. Jangan ya. Dikit-dikit jangan tawuran, tapi diselesaikan secara damai dulu, dibicarakan ya. Ketika sudah bisa dibicarakan, pelan-pelan pasti ketemu solusinya. Oke? Kemudian selanjutnya, Laporkan ke pihak sekolah. laporkan ke kepala sekolah jika ada yang ngajakin atau misalkan ada laporin aja ya. Kamu orang nggak bakal kena sanksi kok. Tapi malah negosiasi ya. Boleh? Bisa diterima? Oke, silakan ditutup. Oke, ada yang lagi mau tanya? Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ngantuk, bila maafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Oke, kelompok berapa itu? 3, silahkan ya. Kelompok 3 silahkan, kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Abdullah. Saya Jasman Taher. Nama saya Ganes Cumbita Yuan. Saya Zahira Muhammad Yamani. Saya Naura Hamidah. Ini adapun latar belakang dari kasus tersebut. Kasus tersebut menginformasikan tentang insiden coret-coret yang dilakukan oleh 12 pelajar asal Jakarta di Stadion Patriot Bekasi dan berakhir dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP. Penyebab insiden coret-coret yang dilakukan oleh 12 pelajar asal Jakarta di Stadion Patriot Bekasi mencerminkan masalah kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dan edukasi mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum, lemahnya pendidikan karakter, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif, yang kesemuanya menyoroti perlunya upaya lebih dalam penegakan aturan dan pembinaan moral di kalangan pelajar untuk mencegah perilaku vandalisme yang merugikan fasilitas publik dan citra kata. Dampak insiden coret-coret di Stadion Patriot Bekasi yang dilakukan oleh 12 pelajar asal Jakarta mengakibatkan kerugian material berupa biaya perbaikan fasilitas, merupakan citra kota Bekasi dan Jakarta, serta mencerminkan masalah mendalam terkait disiplin dan moral di kalangan pelajar, yang menunjukkan perlunya meningkatkan pendidikan karakter dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Solusi pertama, meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum. Kedua, mengimplementasikan program pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Ketiga, orang tua dan masyarakat aktif memantau dan membimbing
remaja melalui kegiatan bersama. Keempat, menyediakan fasilitas dan kegiatan positif seperti olahraga dan seni untuk menyalurkan energi dan kreativitas remaja. Kesimpulan insiden coret-coret yang dilakukan oleh 12 pelajar di Stadion Patriot Bekasi menunjukkan pentingnya meningkatkan pengawasan edukasi di sekolah, penerapan program pendidikan karakter, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam bimbing remaja, penerapan sanksi tegas yang mendidik serta menyediakan kualitas dan kegiatan positif untuk remaja guna mencegah kenakalan remaja dan menjaga kualitas umum serta cita kota dari tindakan vandalisme di masa mendatang. Ya, baik, kami akan membuka sesi tanya jawab di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa kasus vandalisme tersebut dapat meresahkan warga? Ya, pertanyaan yang bagus. Oke, pertanyaannya apa tadi? Mengapa kasus vandalisme tersebut dapat meresahkan warga? Mengapa kasus vandalisme tersebut meresahkan warga? Nah, boleh silahkan diskusi dulu. Mau diskusi atau langsung jawab boleh? Ya. Yang lainnya tuh, mengapa kasus Ini ntar baca yang ini nih. Yang jawab tanya jawab siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Maulida ya. Ini kasus vandalisme bisa meresahkan warga karena merusak fasilitas umum, mengganggu estetika lingkungan, dan menciptakan rasa tidak aman. Kerusakan ini membutuhkan biaya besar untuk perbaikan, mengalihkan dana dari kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu, tindakan vandalisme mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap properti publik dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta ketakutan bagi warga, terutama jika disertai dengan grafiti yang mengandung pesan-pesan negatif atau simbol kekerasan sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat, sehingga penting untuk diatasi dengan serius. Ya, jadi menurut kelompok penyaji bahwa kasus vandalisme itu sangat merugikan masyarakat ya. Iya. Terutama kalian pernah lihat kan grafiti yang di gambar itu biasanya kata-katanya itu kan seram ya. Mengintimidasi ada yang apa yang kayak gitu lah pokoknya. Nah itu juga membuat masyarakat itu jadi takut ya, takut atau kayak pesan ancaman seperti itu ya. Jadi itu kasusnya harus benar-benar dipindahkan dengan serius. Bukan cuma sekedar ini anak-anak itu cuma iseng aja, enggak. Itu mungkin ada maksud tertentu dan kita nggak tahu. Makanya itu harus ditindak lanjut. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi, kawan-kawan? Tidak, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan ditinggal. Cihuy, perkenalkan nama saya Andina Dwi Melita. Perkenalkan nama saya Zahira Dila Putri. Nama saya Getania. Saya Alia Siva. Nama saya Lesa Putra. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait tentang topik kasus pencabulan anak. Latar belakang, kasus berita tersebut membahas mengenai seorang pelajar SMP berinisial SH berumur 14 tahun yang diduga mencabuli murid taman kanak-kanak TK berinisial PA 6 tahun di pinggir kali Cipinang, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Penyebab
Penyebab hal tersebut dapat terjadi karena menurut pemeriksaan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), si pelaku sering menonton video dewasa sehingga timbul hasrat seksualitas dan penasaran ingin melakukannya juga. Selain itu, si pelaku sempat mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa itu ke orang tuanya juga. Dampak yang timbulkan dari hal tersebut yaitu membuat korban menjadi trauma dan terguncang dari seni mental sehingga korban harus mendapatkan pendampingan psikologis dari UPT Kementerian Sosial untuk memulihkan traumanya. Solusi. Berdampak artikel berita tersebut terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencabulan anak agar tidak terjadi kembali. Pengawasan terhadap konten digital yang lebih ketat. Memberikan pendidikan seksual, kerja sama polisi dan masyarakat dalam menyelidiki dan penanganan kasus cabul. Memberikan hukum yang tegas bagi pelaku cabul anak. Dengan demikian pelaku akan lebih berhati-hati dan tidak akan melakukan perbuatan cabul lagi. Pendampingan psikologis untuk korban, penanganan khusus bagi pelaku yang masih di bawah umur dengan memperhatikan aspek rehabilitas dan pendidikan. Kesimpulan dari kasus ini yaitu pentingnya pengawasan terhadap konten yang dikonsumsi, baik dalam bentuk film, video maupun media lainnya. Paparan video pornografi dapat mengaruhi perilaku remaja seperti yang terjadi pada pelaku dalam kasus ini. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memantau dan mengontrol akses anak-anak terhadap konten-konten yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban untuk membantu mereka pulih dari traumanya, sehingga perlu adanya dukungan dan perhatian yang lebih besar terhadap korban kekerasan seksual, terutama yang masih berusia sangat muda. Baik, kami buka sesi bertanya. Apakah ada yang bertanya? Baik. Bagaimana kita sebagai peserta didik menghindari korban pencabulan anak? Terima kasih pertanyaannya. Baik, kami jawab pertanyaannya. Untuk melindungi diri dari pencabulan, kita sebagai siswa dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, pahami dan hormati batasan diri serta berani mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman. Kedua, selalu berada di lingkungan yang aman dan hindari situasi beresiko, terutama saat sendirian. Ketiga, waspadai orang-orang yang menunjukkan perilaku mencurigakan. Keempat, informasikan keberadaan dan rencana aktivitas kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Terakhir, segera laporkan perilaku yang tidak pantas kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Langkah-langkah ini membantu menjaga keselamatan dan keamanan diri. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan ditutup. Baik, kami tutup sesi bertanya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Statementnya sangat bagus ya. Oke, setelah itu kita sudah mempelajari 4 kasus ya. Sudah tahu tentang kasus apa tadi kelompok 1? Tawuran. Kelompok 2? Pencabulan anak. Kelompok 3? Vandalisme. Kelompok apa? Dan itu adalah contoh-contoh kasus permasalahan sosial yang biasanya ada di lingkungan sekitar kalian kan? Dan jangan lupa kalian terapkan atau solusi untuk mencegahnya tadi sudah dijelaskan kan?
Jangan lupa untuk safety diri sendiri ya. Jangan sampai kalian bisa terjerumus ke dalam permasalahan itu, karena itu adalah permasalahan yang merugikan. Oke? Oke, selanjutnya kita mau ice breaking dulu, kayaknya ngantuk semua nih ya. Kayaknya ngantuk semua nih ya. Yuk, kita mau permainan tebak warna. Ya, liatin ke sini semua. Lihat ke sini dulu ya. Oke. Ingat, sebutkan warnanya, jangan hurufnya. Ya. Pertama apa? Oke, bisa ya? Nih. Pink. Oke. Ini? Ini? Ayo, siapa yang mau coklat? Ayo, saya mau coklat. Warna apa? Hitam, bukan coklat. Ini? Siapa yang mau hitam? Ayo. Ini warnanya kuning. Kalau ini? Siapa biru? Jadi ini warna hijau ya, jangan biru. Kalau ini? Ayo. Ada yang salah nggak? Ayo, warna apa ini? Berarti belum fokus, harus fokus ya. Kalau ini? Kalau ini? 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 Apa ini? 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 Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya kita main kuis ya. Oke, siap semuanya? Siap. Ibu punya 5 pertanyaan di sini ya. Jadi ada 5 pertanyaan, kalian boleh cepet-cepetan siapa yang mau jawab ya. Nanti saya yang bisa jawab, ibu kasih hadiah ya. Bisa? Bisa semuanya? Oke, hadiahnya seperti ini ya. Jadi semangat, harus semangat ya. Jawab sebisanya ya, secepat-cepatnya. Oke? Ini masih terkait dengan soal yang tidak tadi ya. Aduh. Oke, karena berhubung ini sinyalnya ya. Oke, boleh. Apa ya? Kakak sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Soalnya ada di sini, sebentar ya. Sebentar ya, soalnya aduh, pertanyaannya mana? Ini tidak muncul-muncul. Sebentar ya, anak-anak ya. Ini pokoknya masih terkait dengan apa yang tadi kita pelajarin ya. Terkait tentang apa yang kita pelajarin. Oke? Oke? Oke. Bisa ya? Bisa ya? Bisa? Boleh ini dulu? Boleh hotspot ini? Hotspot. Boleh? Konekin dulu. Sebentar ya, anak-anak ya. Boleh lihat? Ini. Iya, boleh sini. Sebentar ya. Ini ya? Iya. Passwordnya apa? Jasmo. Apa? Alia. A-L-I-Y-A. Hanya panjang. A lagi A. A-nya 4 belakang. Kurangin satu. Kurangin satu. Deh. Nah. Ini 2 belakang. Ini satu lagi yang nambah naik. Nggak bisa ya. Oke, sebentar ya. Kita terkendala masalah teknis ya. Bentar. Oke. Oke.
kuis kalian ada di sini. Kita menggunakan aplikasi namanya Wordwall, ya. Ada 5 pertanyaan di sini yang kalian harus jawab, ya. Cepet-cepetan, nggak boleh diskusi, nggak boleh, harus cepet-cepetan, oke? Sebentar. Oke, nah kuisnya sebentar. Oke, kita mulai ya kuisnya ya. Oke, kita mulai kuisnya. Untuk pertanyaan pertama, siap-siap. Apa penyebab terjadinya kasus pencabulan anak yang dibahas oleh kelompok 2? Aduh, siapa dulu nih? Oke, ada dulu. Silakan. Silakan Adel. Oke, penyebabnya karena si pelaku menonton video Asa. Benar gak? Benar. Oke, berarti tepuk tangan buat Adel. Silakan Adel. Ya, terima kasih. Oke. Lanjut ya, pertanyaan kedua, hadiah kedua. Siap-siap ya. Siap-siap pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan? Oke, Malina. Oke, jadi benar nggak ini kata Maulida? Benar. Oke, boleh tepuk tangan buat Maulida. Silakan Maulida. Ya, ini hadiah buat Maulida. Pertanyaan ketiga, jangan mau kalah loh ya. Cepet-cepetan, jangan mau kalah ya. Yang cowok-cowok jangan mau kalah ya. Pertanyaan ketiga, membahas tentang apa? Oke. Oke, boleh Alia dulu Alia ya. Jawabannya membahas tentang kasus tawuran yang dilakukan oleh sekelompok pelajar yang melibatkan 2 kelompok, geng yang ini, geng biasa rusuh dan geng anak akan lender. Oke, benar nggak apa satu? Benar. Oke, tepuk tangan buat Alia. Silakan Alia. Oke, pertanyaan masih ada 2 lagi, ayo semangat ya. Masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat. Di mana? Naura. Apa? Di stasiun Patriot berapa 3, benar gak? Ya, dia kelompok 3, jawab sendiri. Jangan kelompok sendiri ya, jawab. Ya, siapa tadi? Oke, boleh, Kaila. Oke, boleh ya, teman-teman buat Kaila. Naura kan kelompoknya sendiri, Naura. Oke, selanjutnya kelompok. Oke, cowok. Oke, cowok kasih Zul. Ayo, siapa tadi? Oke, Nana, boleh. Hah? Oke, bener nggak 84? Oke, silahkan tangan buat Nadina. Terima kasih. Oke, seru nggak hari ini? Oke, silakan. Selanjutnya untuk refleksi pembelajaran, kalian klik yang refleksi pembelajaran yang kakak ibu kirim di grup ya. Ya, selebrasinya nanti dulu ya. Kalian klik dulu refleksi yang ada di grup ya. Coba diklik dulu sekarang ya. Refleksi yang tadi kakak ibu buat ya. Silakan diisi di komen, dijawab pertanyaannya, gimana perasaannya hari ini, terus bagaimana pelajaran. Oh, ini udah nih Safa, sangat seru dan senang. Oke, boleh. Yang lainnya gimana? Safira kok nama doang? Oke, boleh?
Silakan. Silakan diisi di komen ya. Ada 3 pertanyaan nih di sini ya. Silakan di komen ya. Boleh? Boleh? Oh, Adel nih, kata Adel senang dan sangat seru. Oke, bagian mana tuh yang seru? Kuis berhadiah. Oke, boleh. Suka banget tuh Izul, Andina, Safira seru katanya. Oke, yang lainnya di komen ya. Apa? Coba dia nggak bisa. Ini komen aja saya. Bapak gitu aja. Iya, kamu gini aja komen ya. Ya. Oke. Lanjut di komen aja ya, di bawahnya di komen ya. Ada 4 pertanyaan ya kalau nggak salah. Apa? Oh, itu ada yang nambahin malahan. Siapa ini? Kanaya malah di sampingnya, bukannya di bawahnya ya, Kanaya ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang lainnya di bawahnya ya. Ini Aninomus ini siapa ya? Tidak ada. Tidak karena gampang. Oh, bagus. Kesulitannya tidak ada karena gampang katanya ya. Ada lagi? Ada kuis berhadiah, dapat ilmu bermanfaat tuh kata siapa ya ini? Nggak disebutin namanya ya. Sebutin namanya ya anak-anak. Oh, belajarannya asik. Siapa nih ya? Belajarannya asik. Terus Oksa kuisnya soalnya dapat hadiah. Iya, soalnya dapat hadiah. Oke. Yang lainnya ada kesulitan? Enggak juga sih. Enggak juga katanya. Bagus ya. Oke, yang lainnya boleh di komen yang belum komen. Boleh banget ya. Kata Alia nih di samping, aduh, kata Alia nih. Senang banget dapat hadiah kurang iPhone 15. Maaf banget ya Alia ya. Ini bukan kuisan apa ya, hadiah bergengsi ya. Gak ada modalnya. Iya, boleh banget ya. Kamu mau donasi nggak apa-apa sama ibu ya. Nanti ibu beliin iPhone. Oke, yang lainnya boleh banget ya. Nih. Wah, banyak banget Kak. Hamba Allah, siapa? Hamba Allah juga nih ya. Hamba Allah nih siapa ya? Katanya mau lidak saat presentasi plus dapat hadiah. Iya. Oke, tuh Jasman. Ya, soalnya dapat hadiah katanya. Iya, makasih. Iya, jadi seru ya? Seru, ada hadiah seru. Semangat belajarnya. Kalau nggak ada hadiah, nggak semangat dong. Ya, sayang banget. Jadi setiap belajar itu harus semangat ya. Walaupun ada hadiah, nggak ada hadiah harus semangat. Oke? Yang belum komentar boleh di komentar. Ini udah semuanya? Sudah ya? Boleh silakan Hatta. Sudah? Tiga-tiganya sudah? Tiga-tiganya loh ya, ada 3 nih. Nih Kaila, happy seru asik kata Kaila tuh ya. Boleh banget ya. Oke? Oke? Sudah semuanya? Ada yang belum mengisi? Sudah? Oke. Sebentar. Oh, kakak tunggu yang belum nih, kayaknya ada yang belum. Tunggu dulu ya. Tunggu sebentar. Boleh banget ya. Setelah itu, oke. Udah semua kan tadi? Hatta belum. Oke. Hatta belum. Mana lihat? Lihat dulu punya Hatta ya. Mana nggak ada namanya? Oh, ini, yang ini. Ya ini. Ya ini. Ya kan ada 3 jawaban, harus 3 jawabannya. Kok kamu cuma komen 1? Udah 3. Kok nggak ada namanya? Harus ada namanya dong. Kan dapat hadiah. Katanya Hatta dapat hadiah kurang inovatif. Apa Rebon itu apa? Ibu nggak tahu nih. Ya Allah modal cuman belajar ya. Bisa dapat mobil. Gimana? Aku juga pengen nih ya. Oke semuanya. Ada yang belum mengisi? Sudah semua? Oke, terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah belajar ya. Kita melakukan presentasi, kita melakukan kuis. Senang nggak? Senang. Terus kita melakukan apa lagi? Ya, senam otak. Ya, seru nggak tadi? Seru. Apa mau lagi senam otak? Iya.
bisa dilakuin ya. Semakin bisa, kalian bisa semakin fokus. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini, silahkan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan beres-beres dulu. Oh iya, oke. Sebelum kita akhiri ini, silahkan ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, silahkan Kanaya. Boleh maju ke depan, simpulkan ya. Boleh simpulkan. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah permasalahan sosial budaya itu sangat beragam dan bisa terdapat di mana saja, baik di sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Permasalahan sosial budaya itu contohnya bullying, tawuran, narkoba, seks bebas, diskriminasi, dan lain-lain. Dan kita sebagai remaja sebaiknya tidak melakukan hal-hal tersebut karena itu melanggar nilai dan norma dalam masyarakat sekaligus membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, itu dari kesimpulan dari Kanaya ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemberdayaan masyarakat ya di halaman selanjutnya. Kalian silakan baca di halaman 233 ya. Dipelajari di rumah. Nanti dipersiapkan minggu depan kita pertemuan lagi ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sebelumnya nih, sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang mau kesan-pesannya enggak? Kesan-pesan untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Silakan, nggak apa-apa. Yuk, kesan-pesannya. Kesan-pesan kita pada hari ini apa? Silakan Kanaya. Kesannya hari ini seru banget, terus dapat banyak ilmu. Dapat banyak ilmu, terus belajar kayak buat PPT, belajar hal-hal yang baru kayak gitu yang belum kita tahu. Terus mungkin pesannya selanjutnya kira-kira butuh tambahan apa Pak? Butuh tambahan games lagi? Iya, games lagi mungkin bisa. Terus ice breakingnya mungkin yang joget-joget kali. Hadiahnya iPhone kata Raya. Boleh. Ice breakingnya joget-joget ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Yuk, kesan-kesan. Ayo. Zul, boleh banget ya. Kesan-kesan dari Zul apa nih untuk pembelajaran kita hari ini? Kata teman sapi saya jangan lupa makan sama itu hadiahnya naikin lagi jadi Ambatron, iPhone, apalagi tak Civic Turbo. Ambatron Kak. Ambatron. Iya. Apa itu Ambatron? Ambatron itu suatu yang keren. Iya, keren Bu. Insya Allah ya nanti kalau misalkan doain aja rezekinya lancar ya, amin. Oke, jangan lupa untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan dulu ya. Dapat LKPD-nya, silakan. Terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi hari ini. Ya, terima kasih untuk kesan-pesannya. Semoga apa yang kita berikan hari ini atau pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk stay tune dulu, safety dulu ya. Jaga dulu dirinya, jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang sudah kita bahas tadi ya. Jangan sampai itu terjadi kepada kalian. Ini himbauan banget dari Ibu ya. Perbaiki diri dulu sebelum kalian ingin melakukan sesuatu. Jangan pernah insecure dengan hal-hal yang kalian merasa kurang ya. Kurang itu tidak masalah. Ingat, kurang itu tidak masalah. Menjadi diri sendiri itu lebih penting ya. Jangan sampai karena dia pintar, dia kaya, dia cantik, ternyata kok aku nggak bisa ya kayak dia. Jangan merasa seperti itu. Jadilah diri sendiri apa adanya, itu lebih baik
Oke, anak-anak, ya. Jangan sampai kalian menjadi diri orang lain. Jadilah versi terbaik diri kalian. Tunjukkan bahwa diri kalian itu berharga, tunjukkan bahwa kalian itu bisa. Jangan mau kalah sama orang lain. Biarkan orang lain meremehkan kalian, ya. Biarkan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu aja, ya. Tapi yang tahu diri kalian seperti apa hanya diri kalian. Yang tahu kalian berkembang atau tidaknya hanya diri kalian. Yang tahu baik buruknya itu hanya diri kali. Jadi saran ibu adalah diri sendiri. Cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Asik. Oke, boleh. Kita sekian hari ini. Sebelum kita tutup, boleh kita doa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat. Apa pulang deh, boleh nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Kita. Iya. Nanti jangan. Buset. Ya, kakak pamitan sekalian ya, besok kakak terakhir di sini ya. Udah belum? Udah di